hanya kader pengecut, kader oportunis yang tidak bangga dengan atribut NU yang dia miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Banyak yang mempersoalkan atribut NU, atribut Banser yang sering dikenakan oleh Abu Janda, terutama terkait dengan kontroversinya kasusnya yang hari ini sedang ditangani oleh polisi atas tuduhan tindakan rasis dan penghinaan terhadap Islam. Ya, saya memang anggota Banser, saya memang kader NU, tapi kan saya setiap membuat konten sebenarnya saya tidak pernah bawa atribut. Saya tidak pernah bawa atribut NU, bawa atribut Banser. Mungkin Mbak pernah lihat kan konten saya pakai belangkon dan baju lurik. NU-nya di mana, Bansernya di mana? Tapi karena mungkin sudah nempel, gitu loh, sudah nempel gitu, akhirnya ke bawah-bawah, gitu. Padahal sebenarnya saya nggak pernah bawa keorganisasian dalam, ya itu pribadi saya, of course. Setiap kader NU sejati, baik itu kader Banser, kader Ansor, Fataya, dan lain sebagainya, setiap kader sejati akan bangga mengenakan atribut-atributnya. Sebagaimana sebagai bangsa Indonesia kita akan bangga dengan merah putih. Karena itu memang bagian dari syiar kader untuk bangga dengan atribut NU. Makanya jangan salah, jangan heran kalau hari ini banyak sekali peci berlogo NU, baju ada atribut logo NU-nya, kaos, sarung bahkan ada logo NU. Mengapa? Karena itu adalah bagian dari kebanggaan kita sebagai warga NU. Warga NU saja dianjurkan untuk bangga dengan ke-NU-nya, dengan atribut-atributnya. Apalagi kader yang telah menempuh jenjang pendidikan kaderisasi di tingkatan manapun, dari IPNU, IPPNU, Fatayat, Ansor, Banser, PMII, MKNU, PKPNU. Semuanya menganjurkan agar kita bangga dengan atribut NU, agar kita tidak malu mengenakan atribut-atribut yang kita miliki. Jadi apa salahnya Abu Janda dengan atribut Banser yang sering dikenakan oleh dia pada saat dia ngevlog misalkan, pada saat dia foto misalkan? Tidak ada yang salah. Apakah dengan mengenakan atribut Banser kemudian menjadi apapun yang dia lakukan adalah representasi Banser? Ya tentu saja tidak. Ketika saya menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat atas nama pengurus NU resmi, maka itu adalah representasi NU, baik memakai atribut atau bukan. Tetapi walaupun saya memakai atribut NU, pakai jaket NU, jaket Banser, berpendapat secara pribadi itu bukan representasi organisasi. Tidak pernah ada yang, semua orang pun tahu itu. Mengapa harus ditonjol-tonjolkan? Mengapa harus dikatakan Abu Janda bukan representasi NU? Apakah setiap polisi dengan baju seragamnya ketika melakukan kesalahan sehari-hari sebagai manusia, apakah itu adalah representasi dari lembaga kepolisian? Tentu saja tidak. Itu adalah sikap representasi dari pribadinya, walaupun sebagai anggota Polri, walaupun sebagai anggota Banser. Apakah kemudian nama Polri, nama Banser tercoreng dengan perilaku buruknya? Iya, tentu saja, karena dia memakai atribut lembaga. Tetapi bahwa atribut yang dia pakai dan perilaku yang dikenakan bukanlah representasi dari lembaga yang menempel pada tubuhnya. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab masing-masing ketika memang dia melakukan kesalahan bukan atas nama lembaga dan bukan dalam konteks menjalankan tugas lembaga. Jadi tidak ada yang salah dengan atribut Banser yang sering dikenakan oleh Abu Janda di dalam beberapa penampilan dia. Ya itu memang kebanggaan dari kader.
hanya kader pengecut, kader oportunis yang tidak bangga dengan atribut NU yang dia miliki. Kalau dia memang pernah ikut kaderisasi, kalau di forum sendiri, di acara sendiri, seremoni sendiri, banyak ini pakai atribut NU ya, tebel, jaketnya tebal, semuanya. Tapi ketika di forum-forum yang lain, ketika di masyarakat umum, jangankan memakai atribut NU, ngomong NU, membela NU ketika NU dihina, dihujat oleh orang lain, itu saja tidak berani. Apakah ada kader NU yang begitu? Apakah ada warga NU yang begitu? Silakan jawab dengan hati Anda masing-masing, terutama yang kader NU ini, yang pernah ikut kaderisasi NU. Kalau ada kader-kader demikian, itulah yang disebut kader-kader oportunis yang hanya ingin memanfaatkan dan membonceng kebesaran NU. Tetapi sebagai kader NU dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tampil, dimanapun NU dihina, dicaci maki, disudutkan oleh orang lain, Anda seharusnya marah dan tidak terima, siapapun dia. Abu Janda melakukan itu. Saya salut. Saya sebagai kader NU yang sudah lama, 1988 sudah ikut PKD Ansor di Cilacap. Saya itu malu ketika keberanian saya tidak sebesar Abu Janda yang kader baru kemarin sore tahun 2017. Iya, jadi tidak ada yang salah. Nah, kalaupun kemudian dia melakukan kesalahan, walaupun tentu saja kalau pas menggunakan atribut lembaganya ikut tercoreng, ya itu ada mekanismenya. Tentu dia perlu dipanggil oleh kesatuannya, di mana dia ikut kesatuan bansernya, di Satkorkel mana, Satkoryon mana, Satkorjab mana, dan seterusnya. Nah, ini perlu diperingatkan di dalam, perlu ditegur, diperingatkan. Kalau salah, katakan salah. Kalau kemudian menyangkut hukum sepanjang itu adalah kesalahan pribadi, ya tentu saja harus bertanggung jawab secara pribadi. Organisasi perlu membackup atau tidak tergantung situasi dan kondisi seperti apa kasusnya. Saya kira organisasi Ansor Banser tahu nih persoalan begini, memposisikan mana harus di backup, yang mana dan tidak, sangat paham. Bukan organisasi kembali sore. Nah, makanya terutama nih pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan mengapa Abu Janda sering memakai atribut Banser, ya dia memang kader Banser kok. Apa yang salah? Anehnya di mana? Yang aneh adalah ketika Anda kader NU, kader Banser, tapi diam saja mulutnya ketika NU Banser dihujat, dihina oleh kadrun-kadrun itu. Ketika Kiai NU dihina di depan publik, di media sosial, Anda diam saja. Tidak punya keberanian membela organisasi, membela marwah organisasi ini, baik secara langsung maupun di media sosial. Itu yang mestinya diprihatinkan, dipertanyakan. Ketika mereka beramai-ramai menghujani bulian dan lain sebagainya, tapi Anda mulutnya diam, tidak berani. Kalau tidak bisa, nah masih kita malu, tapi kalau sudah tidak punya keberanian, ya ini. Sudah tidak berani, tidak pernah melakukan pembelaan, tapi ketika ada orang lain yang berusaha membela, kemudian dilalah melakukan kepleset atau kesalahan, wajar sebagai manusia. Waduh, kemudian malah menghujani, membuli, melempar batu orang sendirinya, kader apa-apa, jiwa korosanya di mana Anda? Gitu ya. Ini saya ingin saya ingin sampaikan ini. Tidak ada masalah dengan atribut Banser yang dikenakan oleh Abu Janda karena dia memang kader Banser resmi. Lain persoalannya kalau Abu Janda bukanlah kader Banser, tidak pernah mengikuti kaderisasi di Ansor dan Banser, kok tiba-tiba memakai, lah itu persoalan. Itu namanya Banser gadungan, Banser palsu, Banser hoax gitu. Itu jadi masalah. Tapi kalau sekedar menggunakan atribut Banser, atribut NU, dan dia memang kader NU, jangan kader, anggota NU, pecinta NU itu sekarang banyak sekali menggunakan atribut NU, kebangganya terhadap kebesaran nama NU, berharap atas barokah dari lambang NU, dari logo NU, dari para muassis NU, dari kiai-kiai NU, kan begitu. Ya,
Jadi jangan pernah Anda kemudian melarang-larang orang memakai logo NU, melarang-larang orang memakai atribut NU. Kalau sekedar logo NU ya sama kayak ketika kita bangga dengan merah putih yang kita miliki, kita pergi ke luar negeri, kita pakai merah putih. Polisi bangga dengan atribut seragam kepolisiannya. Kan begitu. Ketika orang memakai atribut merah putih melakukan tindak kriminal di luar negeri, ya itu urusan pribadi dia. Apakah kemudian negara kita ikut tersorong? Ya tentu saja terbawa-bawa karena dia memakai atribut merah putih. Tapi apakah itu representasi dari bangsa Indonesia? Ya bukan. Itu adalah representasi dia sendiri secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan. Kayak gitu kok dipersoalkan, dibesar-besarkan. Kemudian ada kader Ansor yang mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu Abu Janda, tidak kenal Abu Janda. Ya, Lawang Banser jumlahnya 7 juta orang. Apakah Anda kenal dengan 7 juta orang itu? Kalau 7 juta Banser itu kenal dengan nama Anda mungkin karena Anda orang populer, orang terhormat, al-mukarram, ya wajar. Tapi kalau Anda kan tidak mungkin mengenali 7 juta personil Banser di seluruh Indonesia. Dan itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Maksudnya apa? Maksudnya kan ingin menjatuhkan Abu Janda. Bagaimana sih ya Allah ya Karim? Itu kan hal-hal mendasar. Nah, oleh karena itulah, terakhir saya ingin sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat Banser di Indonesia, seluruh kader NU di Indonesia, perlu hati-hati ketika kita mengenakan atribut NU, atribut Banser bagi anggota Banser. Karena ketika kita melakukan kesalahan, tentu saja nama besar organisasi ikut terbawa-bawa, ikut tercoreng. Nah, itu ya. Jadi hikmahnya adalah kita menjadi hati-hati dengan atribut yang kita miliki. Kita ada barokah dari barokahnya NU, barokahnya Banser. Tapi kelemahannya, cilakanya ketika kita melakukan perbuatan yang salah, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika-etika NU yang ada, maka NU akan terbawa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.